dapat memberikan dan menyampaikan isi hatimu ya Bapa. Berkati juga siapapun yang ada di dalam ruangan Zoom ini Tuhan, supaya Engkau yang menanamkan rema di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, tema bulan ini adalah eskatologi ya. Eskatologi untuk saya pribadi ini adalah satu topik yang agak rumit, tapi ini adalah menjadi bagian doktrin dari kehidupan beriman kita yang perlu kita ketahui. Ya, kali ini saya akan membawakan juga dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-20. Mungkin sudah ada Bapak, salah satu dari Bapak dan Ibu yang pernah membawakan, tapi kalaupun sudah, ya ini menjadi satu tambahan masukan sebagai pesan iman kita. Baik, banyak kan ketika orang mendengar tentang murka Allah, penghakiman, yang menganggap Tuhan itu sebagai Tuhan yang sangat jengkel. Tuhan yang memiliki temperamen yang pendek dan ya dia adalah seorang dewa yang hanya ingin menghukum manusia. Sebenarnya murka Tuhan, termasuk penghakimannya terhadap orang-orang yang tidak percaya, adalah bagian dari integritas moralnya. Moral Tuhan. Tuhan tidak bisa begitu saja menahan penghakiman yang akan bertentangan dengan integritas moralnya. Penghakiman terakhir dari Allah akan menjadi pelengkapnya yang besar bagi kebebasan dan pilihan manusia. Ya. Sekitar 90% dari kitab Wahyu itu mengutip atau merujuk pada perjanjian lama. Sejak awal Tuhan telah mengkomunikasikan banyak hal tentang masa depan umat manusia. Dan kita kali ini akan membuka dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-20, di mana saya akan berbicara tentang penghakiman terakhir. Ada sebuah lukisan yang berjudul The Last Judgment atau penghakiman terakhir. Dilukis ya hampir sekitar 600 tahun yang lalu oleh seniman terkenal yaitu Michelangelo. Michelangelo membutuhkan 5 tahun untuk melukisnya. Dia menumpahkan imajinasinya mengenai segala apa yang akan terjadi yang dia imajinasikan di dalam lukisannya mengenai penghakiman terakhir. Di situ ada orang yang begitu menderita, menangis, dan lain sebagainya. Setiap hari ada sekitar 25.000 orang yang melihat lukisan tersebut. Tapi ketika ada dilakukan survei, dari setiap hari yang 25.000 itu, hanya sedikit yang bisa menganggap bahwa penghakiman terakhir itu akan terjadi. Mereka hanya menikmati lukisan Michelangelo sebagai barang seni. Sekarang mari kita membaca Wahyu 20. Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang 11 sampai 15. Bisa dibuka Alkitab Bapak dan Ibu. Wahyu 20 pasalnya Wahyu 20 ayat yang ke-11 sampai 15. Saya akan bacakan. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya.
dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Sejak awal penciptaan, sepanjang sejarah penciptaan, setan selalu mencoba menipu manusia tentang kenyataan peristiwa ini. Dan dia telah berhasil ya. Kalau kita lihat sekarang ini sudah berhasil ya. Salah satu indikasinya adalah bagaimana film-film, terutama yang di Hollywood, meremehkan gagasan tentang neraka. Hollywood sangat pandai dalam hal-hal seperti ini. Jadi Hollywood justru menggunakan daya tarik neraka untuk menjadi subjek filmnya sehingga menarik banyak penonton. Kurang lebih ada sehingga tahun kemarin ada sekitar 790 film menggunakan kata neraka. Ya, mulai dari yang mengerikan ya, From Hell atau Hellraiser ya, sampai yang film komedi I Hope They Sell Beer in Hell, yang artinya saya berharap mereka menjual bir di neraka, keluar pada tahun 2010 atau 2009. Neraka sering dibicarakan dengan ringan dan sembrono. Kadang mungkin tidak di Indonesia, tapi kalau di Amerika itu terutama mereka selalu menyisipkan kata hell itu dalam ya hampir dalam pembicaraannya. Bahkan seorang penulis mengatakan ya dalam 24 jam pasti kita mendengarkan kata neraka. Misalnya, what the hell are you doing misalnya. Apa yang sedang kamu lakukan, padahal tidak perlu dia menggunakan kata hell. Who the hell are you? Siapa kamu? Who the hell are you? Maksudnya, siapa kamu? Nah, kata neraka begitu familiar dengan persepsi yang sudah berbeda. Ya, begitu ringan, begitu sembrono. Dan apakah penghakiman terakhir terhadap orang percaya itu? Seperti apa penghakiman itu? Maka saya akan memberi gambaran tentang penghakiman terakhir bagi orang percaya. Dan saya ada 4 kalimat deskriptif ya. Yang pertama adalah Tuhan akan menjadi hakim tapi tidak akan ada juri atau pembela. Akan ada, yang kedua, akan ada terdakwa tetapi tidak ada banding. Akan ada keputusan tapi tidak ada jalan lain. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah tidak ada masa percobaan. Singkatnya itulah bagaimana ayat tadi menggambarkan penghakiman terakhir. Mari kita mulai dengan yang pertama. Akan ada hakim tetapi tidak ada pembela. Ayat 11 sampai 12a. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Adegan ini seperti penghakiman, ruang sidang ya, di mana ada penghakiman takhta putih yang agung. Jika kita membaca kitab Wahyu, kita akan menemukan kata tahta. Kata tahta itu ada sebanyak 50 kali dalam kitab Wahyu ya. Tahta, 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 atau dalam bahasa Inggrisnya throne, throne, throne ya. Yohanes diangkat ke surga dalam Wahyu 4. Segera saya berada di dalam roh dan lihatlah sebuah tahta yang terletak di surga dan seorang duduk di atasnya. Tahta inilah yang terlihat. Ini adalah penghakiman takhta putih yang agung. Ini hebat bukan karena ukuran, tapi karena singularitasnya. Hanya Tuhan yang menghakimi. Ini adalah akhir dari semua orang yang tidak percaya di seluruh sejarah kehidupan bumi. Segera dibangkitkan dan mereka berdiri di hadapan tahta besar ini. Yang putih mewakili kemurnian, kekudusan, dan ketidakberpihakan Tuhan yang sepenuhnya. Ya.
takhta besar yang putih, artinya yang mewakili kemurnian, kekudusan, dan ketidakberpihakan Tuhan yang sepenuhnya. Kehakiman Tuhan selalu terikat dengan kekudusannya. Alasan Tuhan harus menghakimi adalah karena karakternya adalah bahwa dia kudus. Alkitab mengatakan kita baca dalam Yesaya 6, ketika Yesaya memiliki penglihatan tentang surga, dia berkata di surga satu sama lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itu satu-satunya atribut Tuhan dengan rumusan yang 3 kali tadi, kudus, kudus, kudus. Tuhan tidak disebutkan sebagai penyayang, 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 atau murah hati, murah hati, murah hati. Tapi dia dikatakan kudus, kudus, kudus. Itulah atributnya. Yang berarti dia adalah benar-benar kudus. Ini tidak seperti pengadilan duniawi, karena tidak ada perdebatan di sini tentang kesalahan, ada jaksa, tapi tidak ada pembela. Dan Tuhan adalah satu-satunya yang memimpinnya, karena dia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memimpinnya. Tuhan adalah satu-satunya yang maha tahu. Dia tahu setiap pikiran, dia tahu setiap tindakan, setiap motif orang. Tuhan adalah satu-satunya yang ada di mana-mana. Dia maha kuasa, dia menciptakan bumi, dia menciptakan manusia, dia menciptakan surga, menciptakan negara dan di neraka, dan dia satu-satunya memenuhi syarat itu. Tuhan menghakimi, tetapi Tuhan menghakimi secara khusus dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi yang unik dalam pandangan yang menghakimi dari takhta ini. Karena kitab suci mengajarkan berulang kali bahwa Yesuslah yang akan melaksanakan penghakiman terakhir. Ada beberapa ayat suci, ya, kali ini saya akan memberi 2, yaitu Yohanes 5 ayat 22. Yohanes 5 ayat 22. Tuhan Yesus sendiri berkata, karena Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan segala penghakiman kepada Anak. Dia telah memberinya wewenang untuk melaksanakan penghakiman. Ketika Paulus berdiri di Bukit Mars atau Areopagus di Athena, dia memperingatkan para filsuf kota itu dengan mengatakan, Allah telah menetapkan suatu hari di mana dia akan menghakimi dunia dalam kebenaran oleh orang yang telah dia tasbihkan. Jadi orang yang duduk di atas tahta adalah Anak Allah, Yesus Kristus, yang memberikan penghakiman. Kita semua tahu ya, karena Alkitab memberitahukan ini. Yesus kadang-kadang digambarkan sebagai anak domba. Yohanes berkata, lihatlah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi dia juga digambarkan sebagai singa. Dia adalah anak domba dan singa. Dan pada suatu hari kita pasti akan bertemu secara langsung dengan anak domba atau singa. Kita akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak dapat dihindari dan terhindarkan dari hidup kita. Setiap orang akan bertemu dengannya. Tapi ketika kita berbicara tentang Yesus, sebetulnya Tuhan Yesus itu sendiri lebih banyak berbicara tentang neraka daripada orang lain di dalam Alkitab. Karena kita tidak membahas masalah ini, tapi kita tidak membahasnya pada saat sekarang ini, ya. Tapi dia membahas neraka lebih banyak daripada orang-orang lain. Matius 13, tempat menangis dan menggertakkan gigi. Lukas 16, ya, itu adalah tempat siksaan abadi. Ya, tempat yang tidak bisa kembali. Matius 25, tempat kegelapan luar. Markus 9, tempat di mana cacing tidak mati tapi api tidak padam. Dan Matius 25, tempat dipersiapkan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Berbicara pada catatan terakhir ini, saya juga perlu memberitahu, niat awal Tuhan untuk neraka bukanlah menempatkan manusia di dalamnya. Dia membuatnya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Yesus berkata, pergilah daripada aku, kamu yang terkutuk, ke dalam api kekal yang dipersiapkan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu diciptakan untuk menghukum setan. Tapi dia tidak pernah bermaksud agar manusia masuk ke neraka. Namun orang-orang memilih untuk pergi ke sana, ya. Tuhan tidak menginginkan kita masuk neraka, tapi kita sendiri yang memilih untuk masuk ke sana. Dan Tuhan dalam tanda kutip menghormati itu.
Chesterton, seorang filsuf berkata, neraka adalah pujian besar Tuhan terhadap realitas kebebasan manusia dan martabat pilihan manusia. Tuhan ingin menjauhkan kita dari neraka, tetapi ada beberapa dari orang manusia yang justru ingin bahkan bertekad untuk pergi ke sana. Jadi kalimat itu kalimat deskriptif yang pertama adalah akan ada hakim, tetapi tidak akan ada pembela. Kalimat yang kedua adalah akan ada terdakwa, tetapi tidak ada banding. Di dalam ayat 12, dan aku melihat orang mati, besaran kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dibuka juga sebuah kitab lainnya, itu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi menurut perbuatannya. Untuk siap perbuatannya. Jadi untuk siapa penghakiman ini? Orang mati yang belum diselamatkan. Ini adalah penghakiman hanya untuk orang-orang yang tidak percaya. Mereka mati secara jasmani, kemudian dibangkitkan, dan kemudian mereka akan mati secara rohani. Tidak ada orang percaya akan berada di penghakiman tahta putih yang besar. Mengapa saya mengatakan ini? Karena orang-orang percaya telah dibangkitkan pada pengangkatan jauh lebih awal dan telah memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Kita percaya kepada Dia yang mengambil penghakiman atas dirinya di kayu salib. Itulah yang Yesus katakan. Itulah persis apa yang Dia janjikan di dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi ini adalah orang-orang mati yang tidak percaya yang sekarang dibangkitkan untuk diadili di hadapan Tuhan. Siapa saja akan diadili, baik itu besar ataupun kecil, katanya kan ayat tadi. Kaya atau miskin, raja ataupun dia seorang hamba, petani, presiden, bahkan pengkhotbah sekalipun yang tidak percaya kepada Kristus. Tidak ada yang dikecualikan. Tuhan tidak menghormati orang dan memperlakukan semua orang yang menolaknya dalam satu pengertian yang sama. Ya. Saya akan membahas sebentar lagi satu pengertian yang sama itu apa. Saya dapat membayangkan bahwa Anda dapat seperti orang-orang yang mungkin dalam sejarah sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat biadab, misalnya Hitler atau Mao Zedong atau siapapun ataupun Stalin ya. Kita membayangkan hal seperti itu. Tapi siapapun bisa menjadi bagian dari kelompok ini. Jika mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan menjadi bagian darinya. Tidak perlu mereka melakukan suatu hal yang brutal. Ya, tetapi ketika orang tersebut tidak percaya pada Kristus, mereka akan menjadi bagian dari kelompok ini. Jadi akan ada yang menyimpang, yang sesat. Apa yang dimaksud dengan itu? Itulah orang yang berdosa yang keluar. Itu pembenci Tuhan. Itulah penyangkal Yesus yang tidak ingin ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya orang yang sesat, tapi juga orang saleh akan ada di sana. Orang maksudnya adalah orang yang merasa benar. Orang merasa benar sendiri, orang yang tidak benar-benar berpikir bahwa dia membutuhkan Tuhan. Saya cukup baik dibandingkan dengan banyak orang. Saya cukup baik dan mereka berpikir bahwa kebaikan atau perbuatan mereka sendiri dapat membawa mereka ke surga. Bukan hanya sesat, bukan hanya yang salah, tapi juga orang yang berpura-pura akan ada di sana. Orang yang tidak diselamatkan yang namanya ada di daftar gereja, tapi tidak ada dalam kitab kehidupan anak domba. Mereka hanya berpikir pergi ke gereja menjadi bagian dari gereja, menjadi bagian dari denominasi di mana orang tua dan kakek-kakek.
nenek mereka atau leluhurnya adalah di situ, tapi mereka tidak percaya dengan sungguh-sungguh akan Kristus. Ya. Misalnya ketika jadi orang yang tidak percaya, roh orang yang tidak percaya akan bersatu kembali dengan tubuh yang dibangkitkan. Tubuh yang akan cocok untuk menanggung siksaan neraka selamanya. Ibrani 9, setiap orang yang ditetapkan untuk mati sekali dan setelah ini penghakiman. Tapi sampai kita mati, ini setiap hari adalah kesempatan. Tidak ada yang bisa mengatakan saya tidak pernah. Saya selalu menginginkannya, tapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Karena berita firman Tuhan sudah diberitakan ya. Setiap kali kita mendengar berita firman Tuhan, lagu-lagu Kristen ya, kita memiliki alasan untuk percaya tapi tidak mengubrisnya. Deskripsi yang ketiga yaitu adalah akan ada keputusan tapi tidak ada jalan lain. Pada akhir ayat yang ke-12b, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Di dalam buku, di dalam kitab-kitab itu. Laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Kematian diserahkan orang mati yang ada di dalamnya dan mereka masing-masing dihakimi menurut pekerjaannya atau perbuatannya. Jelaslah Tuhan menyimpan buku-buku sebuah catatan. Begitulah putusan akan diberikan. Itu menurut buku. Artinya itu akan adil. Ini bukan yang tidak disengaja atau serampangan. Ini akan didasarkan pada catatan buku-buku yang dimiliki Tuhan, yang kita tidak diberitahu secara khusus. Tapi ya izinkan saya melemparkan beberapa hal kepada kita semua yang menurut saya akan membantu meringkasnya. Mungkin salah satu buku adalah catatan dari segala sesuatu yang pernah dikatakan atau dilakukan oleh setiap orang yang tidak percaya dalam hal ini, bahkan berpikir kita tahu Tuhan menyimpan catatan yang sangat akurat tentang kehidupan setiap orang, bahkan hal-hal rahasia. Pengkhotbah 12 ayat 14 mengatakan kepada kita, karena Allah akan membawa setiap perbuatan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah baik, entah itu ya jahat. Yesus dalam Lukas 12 ayat 2 berkata, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kemudian dalam Matius 12 ayat 36, Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi salah satu kitab mungkin adalah catatan sejarah akut dari setiap perbuatan dan perkataan yang diucapkan oleh orang yang tidak percaya. Buku lain mungkin disebut buku hati nurani, pikiran sadar. Ya, dikatakan di dalam Roma, Allah telah memberitahu siapa dia melalui penampakan ciptaan di sekitar kita. Jadi mereka tanpa alasan. Dalam Roma 2 ayat 15 dikatakan, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Anda tahu, saya pikir itu adalah hal yang termudah dilakukan seorang anak adalah percaya kepada Tuhan. Buku ketiga mungkin merupakan catatan setiap orang yang mendengar Injil dan menolak. Mereka mengatakan, saya tidak punya waktu, atau mereka ketika di Injil mengatakan bahwa saya harus pergi, atau mereka juga membutakan mata hati mereka. Artinya buku ketiga adalah bisa saudara kita, teman kita yang telah mendengar tapi menolaknya. Kitab Kehidupan disebutkan 8 kali dalam Perjanjian Baru. Dan kitab kehidupan adalah catatan dari semua orang yang diselamatkan. Tentunya kita ingin diselamatkan ya.
Dan nama kita ada di buku ini, di suatu tempat dalam kitab ini. Nama kita ditemukan dalam kitab kehidupan. Ini adalah catatan dari semua orang yang diselamatkan. Pada zaman kuno, kota-kota tidak hanya menyimpan catatan penjahat yang terkenal. Mereka menyimpan catatan warga yang setia. Dan ini adalah kitab kehidupan. Jadi, dapat kita bayangkan tangan yang terluka, kuku yang memindai buku membalik halaman. Kita berharap ada namanya. Nama kita ada di sana. Dan kemudian Yesus mengatakan apa yang dia akan katakan kepada mereka dalam Matius 25. Aku akan berkata, pergilah daripadaku, hai orang-orang terkutuk, ke dalam api kekal yang dipersiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikat. Dan kemudian akan datang sanggahan. Tetapi Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu? Bukankah kami mengusir setan dalam namamu? Bukankah kami melakukan banyak hal keajaiban atas namamu? Dan Yesus berkata, aku akan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Pergilah daripadaku. Kita dapat membayangkan mendengarnya itu dari bibir Tuhan Yesus yang memiliki cincin untuk selamanya di telinga Anda. Terus menerus, ya. Itu mengingatkan kita untuk kita lebih serius lagi untuk evaluasi diri kita, apakah kita betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya akan ada beberapa tingkat hukuman di neraka karena kita diberitahu dengan cukup jelas di sini dan di tempat-tempat lain bahwa orang-orang dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan ada sekali lagi banyak di kitab suci yang tidak akan kita gali sekarang ya. Tapi dalam Lukas 12 Yesus berkata, hamba yang mengetahui kehendak tuannya dan tidak melakukannya akan dipukuli dengan banyak bilur. Dia yang tidak tahu akan dipukuli dengan sedikit bilur. Jadi bisa dilihat di sini semua orang adalah orang berdosa, tetapi beberapa orang benar-benar pandai dalam hal itu. Jadi beberapa orang adalah berdosa yang lebih baik daripada yang lain. Dan begitulah kematian yang kedua. Ini adalah pengusiran kekal dari Tuhan. Tampaknya Alkitab ingin menunjukkan bahwa akan ada berbagai tingkat hukuman, bahkan di neraka. Jadi akan ada hakim dan tidak ada pembela. Akan ada terdakwa, tapi tidak ada banding. Akan ada keputusan dan tidak ada jalan lain. Akhirnya akan ada hukuman, tidak ada masa percobaan. Tidak ada masa percobaan. Yang keempat adalah ayat keempat dan ke-15. Kemudian maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam laut api. Ini adalah hasil akhir. Setelah adjudikasi itu adalah pertanggungjawaban di depan di pengadilan. Jadi setelah adjudikasi diberikan, hukuman diberikan, sekarang eksekusi datang. Maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam api. Ini adalah kematian yang kedua. Dan siapapun yang tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Sekarang lautan api adalah istilah metamorfosis untuk tempat siksaan abadi. Ya, mungkin kita bayangkan seperti danau dengan air di dalamnya dan api menari di dalamnya. Irinya adalah dari pantai ke pantai, itu ada di mana-mana. Ya. Jadi neraka adalah tempat pembuangan kosmik abadi Tuhan bagi semua orang yang tidak percaya. Banyak orang memiliki masalah dengan ini. Mereka memiliki masalah dengan neraka karena mereka memiliki masalah dengan neraka. Mereka menggunakan doktrin yang tidak benar dan tidak alkitabiah yang disebut universalism atau universalisme. Mungkin kita pernah mendengarnya. Universalisme itu mengatakan tidak ada yang akan masuk neraka. Semua orang akan pergi ke surga. Tuhan terlalu mengasihi untuk membiarkan siapapun masuk neraka. Jadi setiap orang akan masuk surga. Semua orang akan diselamatkan. Atau mereka yang menggunakan doktrin yang lain yang saya katakan pemusnahanisme ya, atau penghancuran. Pemusnahan mengatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan kita dan pergi ke dalam ketiadaan, seolah kita tidak pernah ada sejak awal. Kita akan dihancurkan
Dan ini sudah berakhir. Satu-satunya masalah dengan itu adalah kita memiliki sesuatu yang disebut Alkitab. Dan kita tidak bisa memutuskan apa yang kita ingin buat. Kita harus mengikuti apa yang ada di sini dan menerjemahkannya sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan. Jadi ketika Yesus berbicara tentang surga dan neraka, dia menggambarkan kata yang sama. Aionias, abadi, kekal, berkelanjutan, dan tidak pernah berakhir. Ya. Dalam Matius 25 ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang abadi, yang kekal. Tapi orang benar ke dalam hidupan yang kekal. Kalau saya ingin sederhanakan, ya seperti mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu. Jadi saya rumuskan secara sederhana, lahir sekali dan mati dua kali, atau lahir dua kali dan mati sekali. Ayat 15 dari teks, dan siapapun yang tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Apakah kita menyadari implikasi dari ayat ini? Ini menyeriatkan bahwa jika ada nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, maka tidak akan dilempar ke dalam lautan api. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita di neraka. Tuhan tidak menginginkan siapapun di neraka. Dia tidak mau kita binasa. Hanya ada satu orang yang menginginkan kita di neraka, yaitu setan. Setan menginginkan kita bersama-sama dengan dia. Yang menginginkan kita di neraka. Maka Yesus berkata, pencuri itu tidak datang kecuali untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Aku datang agar mereka memiliki kehidupan dan memiliki dengan lebih berkelimpahan. Yesus mengambil seluruh neraka kita ke atas dirinya dan menjadi bersalah atas dosa-dosa dunia, tapi dia bangkit dan mengalahkan maut. Dan Bapa menjadikan dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, agar kita menjadi kebenaran abadi. Itulah 4 diskusi kalimat mengenai apa yang telah kita baca dari Wahyu, pasal yang ke-20, ayat yang ke-11 sampai 15. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas peringatan-Mu melalui firman-Mu Tuhan, yang selalu Kau mengingatkan kami agar tetap selalu setia dan percaya kepada Engkau Tuhan. Tidak mengalihkan pikiran kami, iman kami kepada yang lain. Karena hari penghakiman itu pasti. Dan Engkau akan menjadi hakim satu-satunya Tuhan yang duduk di atas tahta putih. Oleh karena itu Tuhan, biarkan kami yang ada di sini Tuhan, supaya dapat memberikan kehidupan kami juga membawa orang-orang untuk dapat percaya kepada Engkau, sehingga mereka terlepas dari api neraka. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada flash. Nah. Bagi doa itu udah selesai. Iya, maaf. Iya. Ini saya sudah sharing slide-nya kok lupa buka mic. Iya, terima kasih baik. Pak Daniel yang sudah melayani kita. Pagi hari ini saya mau 3 ibu cantik yang berdoa. Ibu Anita nomor 1, Ibu Tina nomor 2, dan Ibu Lucy nomor 3.
Ya, jadi Ibu Anita Bangsa dan Negara, Ibu Tina Gereja Hamba Tuhan, Ibu Luti Kingdom Family. Ya, kan Ibu Anita. Suku Lampung Sungkei ya. Silakan Ibu Anita. Nanti Mari Pak kita Daniel. berdoa. Ya. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih karunia berkat anugerah. Kami boleh Engkau izinkan bangun pagi mendengarkan isi hatimu, memuji menyembah Engkau. Dan inilah kami Bapa saatnya berdoa bagi menyampaikan seluruh permasalahan yang ada di dalam dunia. Kau melihat, Kau yang menciptakan, Kau yang mengerti bahwa misi kami sebagai pesan terakhirmu adalah menjadikan bangsa-bangsa di dunia ini untuk mengenal Injil Kristus dan mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya kami sungguh-sungguh berempati agar Engkau Yesus yang memberikan dan menurunkan damai sejahtera, sukacita bagi negara yang bertikai. Engkau melihat Bapa Israel dari sehari ke sehari. Engkau melihat Rusia dan Ukraina. Kami percaya sebagai umat ciptaanmu di dunia ini, Kau memiliki rancangan terbaik. Karena itu ambil alih semua negara-negara yang bertikai. Engkau yang mengerti, Engkau yang merencanakan. Maka dengan peristiwa-peristiwa itu, banyak jiwa yang mengerang itu, melihat Engkau Yesus dan tersungkur menyembah memuji mulia. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, di mana Tuhan tanggal 20 Oktober Indonesia Bapak akan bertukar pemerintahan. Urapi berkati Bapak Prabowo Gibran sebagai presiden yang diurapi dan dikuduskan, yang akan mampu Bapak membuka pintu regulasi penginjilan di Indonesia atas radikalisme yang menginginkan negara khilafah di Indonesia. Kami percaya Engkau tepis itu dan Engkau enyah itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya rancangan RUU itu tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Bahkan kemuliaan-Mu akan dinyatakan bagi bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa untuk firman yang ditaburkan oleh Bapak Pendeta Daniel Hutauruk hari ini. Bahkan Tuhan pendeta-pendeta yang kemarin yang terus menyampaikan tentang eskatologi. Akhir zaman, di mana akhir zaman ini saat ini begitu banyak rupa-rupa yang kami hadapkan Bapak. Dan kami pertontonkan dengan kondisi-kondisi negara yang begitu banyak berbuat kejahatan. Karena itu kami menyerahkan. Ialah Tuhan Yesus yang berencana dan beracara terindah bagi bangsa kami Indonesia. Setelah Bapak Joko Widodo akan pensiun, kami percaya Engkau memampukan dia menjadi konsultan di Indonesia, memberikan banyak masukan, karena begitu banyak programnya yang masih terus berjalan, terkhusus di IKN. Jadikan IKN ini Bapak benar adanya, sehingga anggaran yang sudah tersedot membangun infrastruktur, bahkan Tuhan Yesus yang lain, boleh tercipta adanya Bapak. Dan kemuliaan-Mu dinyatakan di sana. Dan kami percaya Engkau akan menumbuh subur Tuhan, dan melihat tanah, hasil laut, hasil gunung untuk dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Akhir-akhir ini begitu banyak juga penyakit Bapak, dan penyakit mental. Bahkan Tuhan Yesus Kristus kasih sayang di antara anak-anak. Oh Tuhan, Engkau rapi bangsa kami Indonesia yang begitu sering banyak berita-berita Tuhan, yang membuat menelantarkan orang tua yang tidak mengindahkan titah kelima. Oh Tuhan Yesus, pandanglah Bapa. Mungkin inilah ciri-ciri akhir zaman,
Yang begitu banyak Tuhan Yesus penelantaran iman, bahkan penelantaran orang tua, penelantaran istri, penelantaran anak. Kami percaya Tuhan. Itulah sebabnya kami haus terus akan kasih sayang-Mu, kebenaran-Mu, agar kami semakin dimurnikan cinta kasih-Mu bagi kami. Dan kami pun sungguh-sungguh Bapa, kami menjadi kriteria murid-murid yang mana, yang selalu hidup taat setia untuk menjadi pengikut-Mu. Hingga akhir zaman Engkau melihat kami tetap setia. Karena itu urapi berkati kami para hamba Tuhan, yang sudah memberikan firman yang ditaburkan sehingga kami mendengar, sehingga kami mampu mengaplikasikan firman itu, sehingga kami mampu berbuah. Sedang buah-buah itu kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu semata. Jauhkan kami keangkuhan, kesombongan, karena kami boleh berkagak Tuhan hanya di depan-Mu. Jangan kami bermegah atas pencapaian kami, karena kami tak memiliki kekuatan apapun di dunia ini kecuali karena kekuatan-Mu. Karena itu rapi berkati Bapa siapapun yang bergabung di King Family pagi ini Tuhan, agar memiliki kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, sehingga kami berkemampuan untuk terus menjadi pendoa syafaat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Kami percaya sejauh doa kami, Kau mendengarkan Bapa, dan Kau menjawab tepat pada waktunya, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kami. Apa yang kami perlukan Tuhan beri, dan apa yang kami rencanakan Tuhan jadikan. Dan Kau menatap Tuhan orang-orang yang sakit saat ini, urapi berkati Bapa, hiburkan orang yang berduka, sembuhkan orang yang sakit, kuatkan orang yang lemah, lepaskan orang yang terjerat oleh kekuatan-kekuatan gaib. Oh Tuhan, sejauh ini di akhir zaman ini, bahkan dunia-dunia yang okultisme semakin banyak. Kami percaya Bapa, biar Engkau menguatkan kami dengan taburan firman Tuhan yang semakin dimurnikan, sehingga kami Bapa murni untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Karena itu siapapun yang sudah kami doakan Bapa, baik orang yang terpenjara di rumah sakit, seperti pesan kami Teti Silaban, oh Tuhan, urapi berkati Bapa. Secara khusus hamba-Mu juga berdoa untuk keponakan hamba Natania Tuhan, Kau izinkan untuk diterima Bapa di Pertamina. Begitupun dengan Blondia, Kau izinkan Tuhan masuk ke BRI. Kami percaya nak Tuhan tidak ada yang minta-minta. Nak Tuhan akan senantiasa Bapa diurapi, diberkati. Asalkan kami tetap setia, terus dan taat, mengandalkan imanannya kepada Engkau, bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus, dalam pengharapan dan iman yang teguh. Itulah keinginan kami, sehingga orang mengenal kami dari karakter-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya semua sumber daya alam yang dinikmati oleh bangsa kami Indonesia, Engkau membekali sumber daya manusia sehingga mampu menggali itu untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan memilih menteri kabinet yang berpihak Tuhan untuk membuka pintu regulasi untuk penginjilan di Indonesia, sehingga amanat-Mu itu boleh tercapai Bapa, di kota, di desa, di daerah terpencil, dimanapun. Terima kasih Bapa, ampuni kami kan dosa salah kami, sebab kami tidak tahu kan hari esok apa yang akan terjadi. Namun kami yakin dan percaya siapapun kami yang bergabung di pagi ini, kami bersyukur, berterima kasih. Firman itu ya dan amin. Keajaiban mukjizat Engkau nyatakan, dan itu pasti. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Bersyukur, berterima kasih buat semua kebaikan, kasih sayang yang tercurah dan terus mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Dan perkenankanlah kami ya Bapa untuk kembali membawakan doa-doa dan permohonan kami kepada-Mu. Kami berdoa
untuk semua gereja yang berasaskan Kristus. Biarlah semua denominasi gereja yang tersebar di Indonesia dan di seluruh dunia, Tuhan memberkati dan berkati Bapa semua gereja-gereja sehingga lebih bersatu, supaya lebih efektif di dalam menjalankan 3 fungsi utama gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Condongkanlah ya Bapa, dan arahkanlah kebijakan dari gereja-gereja besar. Berikanlah beban untuk gereja-gereja besar di Indonesia dan di seluruh dunia, untuk mereka boleh menerapkan kebijakan yang mendukung gereja-gereja kecil, gereja-gereja di lokal, sehingga lebih efektif di dalam penjangkauan jiwa-jiwa, dalam penjangkauan suku-suku yang terabaikan. Berikanlah Bapak kesempatan buat semua gereja-gereja mainstream, gereja-gereja besar, untuk mengalokasikan dana dan daya dengan kerjasama bersama gereja-gereja lokal, sehingga penjangkauan suku-suku yang belum terjangkau, suku-suku yang terabaikan, boleh dilakukan secara masif dalam durasi yang sangat singkat, ya Bapak. Dan kami juga membawakan secara khusus buat suku Lampung Sungkai. Berkati Bapak suku ini, berkati mereka dengan semua aktivitas mereka, dan berikan kesempatan kepada mereka Bapak untuk boleh juga melalui media-media yang sudah ada, media digital, mereka boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan berikan juga hamba-hambamu, para misionaris evangelis, yang dengan rela hati dan sukacita melangkahkan kakinya untuk boleh menjangkau suku-suku rumpun Lampung, suku Lampung Sungkai. Terima kasih Bapa Surga. Kami juga berdoa untuk semua hamba Tuhan di Indonesia dan di seluruh dunia, yang ada di desa-desa, bahkan di daerah-daerah dengan fasilitas yang sangat miskin, dan yang ada di perkotaan, di kota-kota besar, kota-kota metropolitan. Biarlah mereka senantiasa di dalam berkat yang melimpah yang daripadamu sendiri, ya Bapa. Mereka boleh melakukan semua yang menjadi beban-beban mereka di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Berkatilah para pemimpin gereja, Bapak Paus Fransiskus, Opung Eporus, Bapak Bishop, para uskup, para pendeta, para pastor, para gembala sidang, misionaris, evangelis, apologet, pengajar, guru agama di seluruh dunia. Tambahkan mereka roh hikmat, roh kebijaksanaan, dan kekuatan iman untuk memimpin, membimbing semua umatmu dengan penuh kasih dan keteladanan. Kiranya di dalam genggaman kasih sayang ya Bapa, semua hambamu menemukan keteguhan iman dan harapan yang tak pernah surut dalam persekutuan penginjilan dan pelayanan. Kami percaya bahwa hanya Engkau ya Bapa yang senantiasa mendengarkan doa-doa semua hamba-hambamu di dalam penuh kasih sayang. Dan biarlah semua hamba Tuhan boleh menikmati kehidupan yang berkelimpahan dimanapun mereka berada. Kelimpahan di dalam kesehatan, di dalam keberadaan material, dan mereka boleh senantiasa melangkahkan kakinya, bergerak maju, karena mereka boleh hidup di dalam kelimpahan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan biarlah Bapa, kasih-Mu juga yang memberkati semua orang percaya, semua pengikut Kristus, sehingga orang dunia boleh melihat bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan hamba-hamba Tuhan. Dan mampukanlah semua orang percaya kepada-Mu
untuk menjadi pembawa kedamaian di seluruh dunia ini. Bantulah umat-Mu untuk menyebarkan kasih-Mu kepada semua orang. Semoga di dalam interaksi umat percaya, semakin hari semakin bertambah jumlah bilangan orang percaya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk memanfaatkan media-media, baik itu media digital maupun itu media konvensional. Jika sampai tahun 2023 pengguna media sosial ada di kisaran 170 juta jiwa di Indonesia, dan pengguna internet itu sudah mencapai di angka 200 juta jiwa. Artinya media-media digital ini menjadi media yang sangat powerful untuk pewartaan kabar baik, Injil keselamatan. Karena itu ya Bapak, tambahkan jumlah bilangan hamba-hamba Tuhan yang boleh secara aktif menggunakan penjangkauan melalui media-media digital, media sosial, dan begitu juga dengan media-media konvensional lain. Secara khusus, kami juga mau menyampaikan doa kami ya Bapak dan permohonan kami kepadamu. Berkatilah semua aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Apakah itu yang ada di media sosial seperti LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Threads, dan aplikasi video maker, picture maker, dan biarlah itu semua Bapak boleh digunakan untuk pewartaan kabar baik, Injil keselamatan. Dan begitu juga media-media konvensional seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Biarlah itu juga dapat digunakan secara efektif untuk pewartaan kabar baik, Injil keselamatan. Terima kasih Bapa Surga. Kami juga berdoa secara khusus untuk 6.900 suku terabaikan. Dan ada 500 yang ada di Indonesia. Biarlah ini Bapa senantiasa sukacita boleh tercurah di dalam kehidupan mereka semua dimanapun mereka berada. Kasih sayang-Mu menutup bungkus kehidupan mereka. Dan biarlah di dalam pengalaman kehidupan peziarahan hidup mereka di dunia ini, mereka boleh semakin memahami kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, keselamatan yang daripada-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Berikan mereka kesempatan untuk boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Baik itu melalui penggunaan media digital, baik itu melalui perjumpaan mereka, pertemuan mereka dengan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, Bapa yang sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Akhirnya ya Bapa, kami meletakkan segala doa harapan kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu yang baik. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapa di surga, Bapa yang kami kembali mengucap syukur, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus yang terus memelihara kehidupan kami bersyukur di pagi ini kami kesehatan, Kau bangunkan kami dalam tidur kami, dan kami boleh bersekutu Tuhan lewat firman sudah boleh disampaikan hamba-Mu. Biarlah apa yang sudah boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk penyembahan kami, untuk pujian kami, untuk firman Tuhan yang sudah boleh memberkati kami di pagi ini. Berkati juga hamba-Mu yang sudah boleh memberkati kami lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang sudah boleh disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Tibalah Tuhan hamba-Mu saat ini untuk berdoa untuk KFI. Biarlah Engkau Bapa mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami berdoa untuk KFI. Biarlah Tuhan memberkati wadah ini. Sebagaimana Tuhan kami percaya wadah ini ada karena rancangan dan rencana Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, kami berdoa untuk KFI. Biarlah Tuhan memberkati KFI semakin dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terlebih di dalam menuntaskan Tuhan sebagaimana visi dan misinya Tuhan.
untuk terus boleh menjangkau jiwa, untuk memberitakan Injil keselamatan itu Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga saat Engkau kelak datang semua orang akan percaya dan bersembah sujud untuk mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkatilah kami Tuhan. Berkati seluruh para pengurus kami. Terima kasih Tuhan. Kalau untuk saat ini kepemimpinan ada sebagai ketua oleh Ibu Anita Gisel, kami berdoa untuk ibu kami ini. Berkati Bapa, berikan kesehatan, berikan wibawa ilahi. Biarlah hikmat bijaksana dari Tuhan tercurah atas ibu ketua kami, supaya ibu kami boleh memimpin KFI Tuhan semakin luar biasa Tuhan. Memberikan inovasi-inovasi baru Tuhan, untuk boleh mempertajam pelayanan Tuhan demi terlaksananya Tuhan misi yang ada di KFI. Berikan mereka Tuhan kerjasama yang baik sesama pengurus, terlebih kepada pengurus inti kami. Biarlah Engkau yang terus memberkati Bapak. Berkati juga Bapak Raffles sebagai sekretaris kami. Tuhan berkati kesehatan Bapak kami ini. Berkati Tuhan apa yang menjadi kerinduannya. Bahkan Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberkati dalam pelayanannya sebagai gembala sidang. Berkati juga keluarga. Bahkan biarlah Tuhan Engkau memberikan kesatuan hati terus di antara sesama pengurus kami. Bahkan kami juga Tuhan berdoa untuk Ibu Barita sebagai bendahara. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang terus memberkati ibu kami Tuhan yang ada di Myanmar. Kami Tuhan tidak tahu bagaimana kondisi ibu kami di sana dengan keadaan negara Myanmar, tapi kami terus dukung dalam doa. Biarlah penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupan ibu kami ini Tuhan. Kalaupun sampai saat ini kami hanya sebatas WA, tidak bisa, kami rindu Bapa boleh kembali bergabung di dalam ibadah-ibadah kami. Bahkan Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk penasihat kami Bapak Pak Robert, berkati Tuhan dalam semua pelayanan, dalam semua aktivitasnya, supaya terus boleh memberikan yang terbaik. Juga Alvin Tuhan sebagai spiritual Tuhan di dalam KFI, berkati Bapak kami ini supaya terus boleh memberikan pemahaman firman yang lebih tajam lagi Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk Ibu Tina, Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini Tuhan dalam semua apa yang boleh dilakukan di KFI. Berkati Bapa, berkati juga kesehatan, berkati juga keluarga. Bahkan juga Tuhan kepada pengurus-pengurus yang lain, ada departemen yang 8 departemen yang ada di KFI. Bahkan kami juga berdoa untuk Pak Januari Mendrova, Tuhan berkati juga Bapak kami ini dalam semua tugasnya di KFI, bahkan pelayanannya Tuhan. Oleh karena itu Bapak di dalam surga, kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati KFI Tuhan, seluruh pengurus kami. Biarlah Tuhan kesatuan hati terus ada di antara kami, kasih Kristus yang terus mempersatukan kami, untuk boleh kami sama-sama bergandeng tangan, untuk boleh kami Tuhan seia sekata mendukung Tuhan, menuntaskan apa yang menjadi amanat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sebagaimana misi daripada KFI boleh dilakukan dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan dengan segala perbedaan mungkin cara pandang yang berbeda di antara kami boleh dipersatukan di dalam kasih Kristus, untuk boleh Tuhan satu visi, satu misi. Tuhan, jangan biarkan ada pikiran-pikiran yang lain di antara kami Tuhan, tapi biarlah kami satu, fokus di dalam satu visi kami, untuk boleh kami menuntaskan amanat agung, membangun KFI Tuhan menjadi satu alat di tangan Tuhan untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur juga Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan yang boleh bergabung di KFI. Terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus yang membuka hati daripada saudara-saudara kami, untuk boleh kami Tuhan sama-sama dalam KFI membangun KFI Tuhan semakin besar,
untuk kemuliaan Tuhan. Kami rindu Bapa, jika kami melihat dari data yang ada, bahkan Tuhan nama-nama yang ada di grup ini Tuhan, terlebih di grup berkat, kami berdoa Tuhan, kami rindu Tuhan sentuh hati daripada saudara-saudara kami, hamba-hambamu Tuhan yang ada di dalam KF ini, supaya kami semua boleh saling bersinergi Tuhan, supaya kami semua boleh ambil bagian Tuhan, bukan cuma hanya nama ada di sana, tapi kami rindu Tuhan saling mendukung setiap program yang ada, karena sungguh banyak Tuhan pengajaran-pengajaran yang ada di KFI, sehingga kami setiap orang, setiap hamba-hambamu punya tanggung jawab masing-masing untuk boleh ada berkarya di setiap PIC yang ada, di setiap pengajaran yang ada Tuhan, sehingga pelayanan KF ini Tuhan semakin tajam, semakin terasa dan boleh semakin berdampak dalam kehidupan kami semua. Oleh karena itu Tuhan, biarlah gelora pelayanan itu Tuhan terus ada di dalam hati kami, untuk boleh Tuhan kami mengesampingkan kepentingan pribadi kami, tapi sungguh-sungguh mementingkan kepentingan daripada organisasi ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan semua Tuhan, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pembicara yang melayani di KFI Tuhan, di setiap ibadah, di setiap pengajaran, setiap kegiatan yang ada Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati. Biarlah setiap apa pengajaran yang disampaikan betul-betul Tuhan membuka wawasan kami. Semakin hari kami semakin bertumbuh, bukan cuma hanya ibadah semata, rutinitas biasa, tapi sungguh-sungguh Tuhan setiap kami hamba Tuhan boleh terus setiap hari diperlengkapi dengan pemahaman cara pandang yang berbeda Tuhan, tapi boleh kami bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan yang semakin hari semakin membuat kami Tuhan boleh semakin dewasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk semua perlengkapi kami semua hamba-hambamu yang ada di dalam KF ini Tuhan. Mungkin kami Tuhan punya kerinduan-kerinduan di dalam pengembangan setiap gereja-gereja kami, karena kami tahu kami ada di sini dengan berbagai interdenominasi. Oleh karena itu Tuhan, Tuhan tahu kerinduan hati kami setiap hamba-hambamu. Mungkin ada Tuhan yang lagi membangun gereja Tuhan, mungkin ada Tuhan yang lagi membangun rumah-rumah ibadah Tuhan, membangun rumah-rumah doa Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap rencana indah ini Tuhan. Engkau cukupkan setiap dana ini Tuhan. Engkau kirimkan tangan-tangan yang bermurah hati Tuhan, untuk boleh mendukung semua pelayanan ini Bapa, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua. Kami tidak bisa kami sebutkan satu persatu Bapa di surga, tapi biarlah Engkau memberkati kami yang boleh hadir dalam setiap ibadah, sehingga boleh membawa peribadatan kami setiap pagi, membawa nutrisi baru dalam pertumbuhan iman kami, persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua pergumulan. Mungkin setiap keluarga Tuhan ada pergumulan-pergumulan yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan berkati para istri, berkati para suami, berkati para anak-anak, bahkan berkati para cucu bagi saudara-saudara kami yang sudah mempunyai cucu. Berkati kerinduan dalam membuka mungkin Tuhan pos pelayanan atau apapun Tuhan dalam semua hamba-hambamu yang saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan campur tangan. Bahkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, secara khusus buat keluarga Ibu Tina dan juga Pak Samertup, di mana rencana akan melangsungkan pernikahan anak. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati, Engkau yang campur tangan Tuhan, bahkan kedua anak-anak kami ini Tuhan, yang Tuhan boleh persatukan. Biarlah Engkau memberkati hati mereka, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati hari yang sudah ditentukan. Biarlah Tuhan cukupkan segala yang dibutuhkan, sehingga apa yang direncanakan boleh berjalan dengan baik. Kesehatan yang daripada Tuhan, Engkau terus memberkati kedua keluarga Tuhan, kedua pasangan ini, sehingga semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan.
Jika ada di antara kami hamba-hambamu Tuhan anggota KFI yang saat ini bergumul dalam ekonomi, Tuhan Engkau berkati, Engkau cukupkan. Kami percaya Allah kami Allah yang maha kaya. Tidak akan ada anak-anak Tuhan yang jadi peminta-minta, tapi Tuhan akan buka jalan. Karena Engkaulah sumber segala berkat. Jika ada masalah dalam usaha, Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan buka jalan. Jika ada yang bermasalah dalam kesehatan, Tuhan Engkaulah tabib yang agung. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Biarlah Engkau jamah, Engkau pulihkan. Secara khusus Tuhan kami terus dukung doa buat Ibu Teti Silaban. Tuhan kami selalu berdoa dan berdoa kepada ibu kami ini. Biarlah Tuhan jamah. Bahkan orang-orang yang mengalami sakit saat ini, siapapun mereka Tuhan, biarlah Engkau lawat, Engkau sembuhkan, supaya mereka boleh memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan banyak rencana-rencana kami Tuhan. Terlebih Tuhan kesinambungan Tuhan daripada kursus Kairos. Tuhan kami rindu boleh terjadi ini Tuhan. Karena kami tahu di saat kami mengikuti kursus Kairos ini Tuhan, banyak hal Tuhan yang telah membuka wawasan kami tentang penginjilan. Biarlah Tuhan Engkau kirimkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk diajar Tuhan, rindu untuk mengikuti kursus ini Tuhan. Supaya ada kelanjutan daripada kursus Kairos ini Tuhan. Bahkan juga untuk semua program dari KFI. Trip kami Tuhan, baik ke Semarang maupun ke Kalimantan. Tuhan kami letakkan semua ke tangan Tuhan. Kami hanya berencana, biarlah itu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan boleh membawa sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah Tuhan yang menjadi doa syafaat kami yang ketiga. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Kami letakkan ke hadapan Bapa. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang agung. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau tahu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang terus berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami. Agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Silakan Pak Daniel tutup. Baik, mari kita sudahi ibadah pagi hari ini kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dicurahkan berkat yang datangnya dari surga, kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan Roh Kudus yang memberkati kehidupan kita pada pagi hari hingga Maranatha. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Terima kasih Pak Daniel yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Saya sering sebut dengan anti dulu ya, Ibu Anita, Ibu Tina, dan Lucy yang sudah memimpin kita dalam doa. Pak Mido, Desman, tetap bersemangat kita. Teman-teman semua, Pak Januari, Pak Robert, Pak Lexi, ditunggu kesaksian penginjilannya kemarin. Pak Nikolas, terima kasih, Ibu Tabita, Puji Tuhan, Ibu
Pria tetap setia, pasti sudah di kandang juga. Ya Pak Calvin juga. Nah, Jauh suaranya. semua kita saya sambut dengan sukacita pagi hari ini, tidak ada yang baru. Kita akan ucapkan visi dulu ya. Visi Kingdom Family Indonesia. Visi Kingdom Family Indonesia. Menjadi rumah pemulihan. Menjadi rumah pemulihan Bagi kesatuan tubuh Kristus. Bagi kesatuan tubuh Kristus. Untuk turut menuntaskan amanat agung. Untuk turut menuntaskan amanat agung. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Nanggu malu cang akala nang rope halis suksungi lau makaro potso luki molo Tuhan parhatasa mandok hatara ikon saud sai saudoi sai saudoi sai saudoi. Dang bemadi arau disi mangaluga honsoduki ai Tuhan kudolaki ai tunggoda bemusuki nama ngaro honsoduki sai daudoi sai daudoi sian Atok marlo jonggo solukku tulabuan nasora nasoarem benamot asusari dus sinang paradalan aki lau mandapot si patalai lonong doa sohaluga galung bangun tu diama morosaki ikon hutio tompon Yesus dalam nasai mauli di paruk kilon asusan Yesus ngapun sakit nampe dalam laut surga biring Yesus habisi. Ya, Itu artinya Pak, silakan. walaupun setinggi dan sedalam apa